Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas bersama, akan kaji bersama apa yang menjadi kebijakan dan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia mengenai kebijakan dan program prioritas Merdeka Belajar. Materi ini disampaikan oleh Dr. M. Samsuri, Kepala Biro Perencanaan pada tanggal 23 Maret 2021. Baik, Bapak Ibu Guru wajib tahu mengenai apa yang menjadi kebijakan dan program prioritas Merdeka Belajar. Masyarakat juga dan pemerhati pendidikan di Indonesia, silakan juga kita saling sharing, kita pelajari apa sih yang menjadi kebijakan dan program prioritas Merdeka Belajar yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita akan dukung karena ini adalah sebagai upaya di dalam pemulihan pendidikan di Indonesia. Baik, kita awali dulu Kita akan pelajari RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mari kita kaji bersama apa sih yang menjadi rencana strategisnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setelah kita menghadapi pandemi COVID-19. Nah, kita kaji dulu mengenai visi misi Presiden Republik Indonesia tahun 2020 sampai 2024. Visinya apa ya? Visinya adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visinya diantaranya peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, pembangunan yang merata dan berkeadilan, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, kemajuan budaya mencerminkan kebudayaan bangsa, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, sinergi pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Ini adalah visi misi Presiden Republik Indonesia tahun 2020 sampai 2024. Baik, kita lanjutkan. Apa yang menjadi arahan Presiden? Pencapaian visi 2045 melalui transformasi pendidikan, melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Pembangunan SDM, membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. 2. Pembangunan infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. 3. Penyederhanaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, kedua Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. 4.
penyederhanaan birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. 5. Transformasi ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu arahan dari Presiden. Kemudian pembangunan SDM, strateginya apa? Pembangunan SDM atau sumber daya manusia, strateginya layanan dasar dan pelindungan sosial, di antaranya tata kelola kependudukan, pelindungan sosial, kesehatan, pendidikan. Nah, ini ya salah satu strateginya. Pengentasan kemiskinan, kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Produktivitas, pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, iptek dan inovasi, prestasi olahraga. Pembangunan karakter, revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan pelestarian budaya, kebudayaan, moderasi beragama, budaya literasi, inovasi dan kreativitas. Nah, ini ya. Di sini rencana strategis Kemendikbud ya. Tahun 2020 sampai tahun 2024, yaitu mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Beriman, ya ini pelajar Pancasila itu, ya. Siapa itu belajar Pancasila? Seperti apa? Yaitu yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Ya, ini ada di Permendikbud nomor 22 tahun 2020. Ya, baik. Saat ini terdapat 5 kelompok tantangan dunia pendidikan yang perlu dihadapi, ya. Kategorinya ya, ekosistem, guru, pedagogi, kurikulum, sistem penilaian. Situasi sekarang yang sekarang kita rasakan ya, bagaimana ekosistemnya, yaitu sekolah itu sebagai tugas. Intinya sekolah itu memberikan tugas-tugas saja. Kemudian pimpinan hanya sebagai pengatur, dia mengatur saja. Manajemen sekolah terlalu banyak administratif, ya, sifatnya administratif. Masih ada PAUD yang belum melibatkan orang tua. Nah, ini ya, situasi sekarang seperti itu. Nah, arahan di masa depan yang akan dicapai ya, yang diharapkan ya pada masa depan ini, sekolah itu bukan sebagai tugas tapi sebagai kegiatan yang menyenangkan. Pimpinan ya bukan pengatur tapi memberikan pelayanan. Manajemen sekolah yang dulu sifatnya administratif ya, terlalu banyak administrasi. Nah, manajemen sekolah yang sekarang diharapkan adalah yang kolaboratif dan kompeten. Kemudian di PAUD ya belum melibatkan orang tua. Nah, sekarang keselarasan pendidikan di rumah dan keluarga ini. Kemudian gurunya ya, situasi sekarang itu guru hanya sebagai pelaksana kurikulum, hanya melaksanakan saja, mentargetkan ya. Guru sebagai sumber pengetahuan satu-satunya. Jadi guru saja yang senternya, yang selalu tahu ya. Pelatihan guru berdasarkan teori. Jadi guru dilatih dengan teori-teori saja. PAUD, metode drilling dan teacher centered. Nah, untuk yang arahan di masa depan ya, guru itu sebagai pemilik dan pembuat kurikulum ya.
jadi punya kemerdekaan ya, merdeka di dalam memiliki dan membuat kurikulum. Guru sebagai fasilitator, jadi bukan satu-satunya yang sebagai sumber pengetahuan, tetapi guru memfasilitasi ya kegiatan pembelajaran dari berbagai sumber pengetahuan. Pelatihan guru yang dulu bersifat teori sekarang berdasarkan praktek ya. PAUD yang ini sifatnya metode drilling dan teacher centered diubah menjadi kompetensi yang meliputi pedagogik dan sosio-emosional. Pedagogi, siswa sebagai penerima pengetahuan saja ya, saat sekarang ya, sekarang itu siswa sebagai penerima pengetahuan, fokus kepada kegiatan tatap muka saja, pendekatan bermain dan faisal hitung ya, pengajaran berdasarkan pembagian umur. Nah, untuk arahan di masa depan, diharapkan pembelajaran itu berorientasi pada siswa, pembelajaran memanfaatkan teknologi, terutama IT ya, bukan tatap muka saja. Pendekatan bermain adalah belajar bermakna dan sesuai konteks ya. Pengajaran berdasarkan level kemampuan siswa. Nah, untuk kurikulum ya yang saat sekarang ini, situasi sekarang kan kurikulum perkembangannya ya linear, kurikulum berdasarkan konten, fokus kepada kegiatan akademik ya, kurikulum petahan antara kurikulum PAUD dan SD ya, petahan antara ya. Nah, ini untuk diarahkan di masa depan, kurikulumnya perkembangan fleksibel ya, perkembangannya fleksibel, kurikulum berdasarkan kompetensi, fokus kepada soft skill dan pengembangan karakter, transisi yang mulus dari PAUD ke SD. Sistem penilaian ya, kalau dulu ya dan sekarang ini ya penilaian bersifat sumatif menghukum sifatnya ya. Kemudian untuk arahan di masa depan ya, itu penilaian bersifat formatif mendukung ya. Itu. Nah, di sini ada dijelaskan juga ya mengenai sasaran strategi ya dan IKSS Kemendikbud, indikator kinerja sasaran strategis tahun 2020-2024. Ini diantaranya ya bisa diinikan ya, bisa terbaca. Baik, kita lanjutkan. Nah, seperti apa sih program Kemendikbud? Di antaranya ada 7 ya. Nah, ini pertama kegiatan prioritas Merdeka Belajar yang pertama adalah pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan ini ya ada PIP, KIP sekolah ya. Untuk sasarannya adalah 17,9 juta siswa, KIP kuliah ya, tunjangan profesi guru non PNS ya. Kemudian pembinaan SILN dan bantuan pemerintah, kemudian layanan khusus pendidikan masyarakat dan kebencanaan. Nah, ini yang pertama prioritasnya pembiayaan pendidikan. Yang kedua prioritas kegiatannya adalah digitalisasi sekolah dan media. Digitalisasi sekolah dan media, penguatan platform digital ya. Kemudian bahan belajar dan model media pendidikan digital, layanan terpadu Kemendikbud, kehumasan dan media planner, media buying, BDR, TVRI, dan media lainnya. Penyediaan sarana pendidikan ya, HPE dan TK. Nah, ini adalah ya prioritas Merdeka Belajar yang sifatnya digitalisasi sekolah dan media. Kemudian yang ketiga, prioritas Merdeka Belajar ya adalah pembinaan peserta didik, prestasi, talenta, dan penguatan karakter. Pembinaan ini ya pendampingan, advokasi, dan sosialisasi penguatan karakter, peningkatan prestasi dan manajemen talenta, pembinaan peserta didik. Nah, ini diantaranya ya prioritas dari Merdeka Belajar. Khususnya pembinaan peserta didik, prestasi, talenta, dan penguatan karakter. Kemudian yang keempat, prioritas
Merdeka Belajarnya adalah sekolah penggerak dan guru penggerak. Sekolah penggerak dan guru penggerak meliputi pendidikan guru penggerak, ya, sertifikasi guru dan tenaga kependidikan, organisasi penggerak, rekrutmen guru PPPK, ya, kemudian penjaminan mutu dan sekolah penggerak. Itu prioritas yang keempat. Yang berikutnya, prioritas kelima, peningkatan kualitas kurikulum dan AKM. Ya, kurikulum dan asesmen kompetensi minimum, asesmen dan pembelajaran, ya. Kemudian pengembangan kurikulum dan perbukuan, akreditasi dan SNP. Pelatihan kurikulum baru untuk GTK, ya. Kemudian sosialisasi pendampingan, implementasi kurikulum dan asesmen. Nah, ini bisa nanti dibaca. Kegiatan prioritas Merdeka Belajar yang berikutnya yaitu revitalisasi pendidikan vokasi. Revitalisasi pendidikan vokasi diantaranya dukungan dan percepatan link and match. Dan kemitraan dengan DUDI, ya, DUDI, ya. Penguatan SMK, revitasi SMK yang berbasis industri, ya. Penguatan PT Vokasi dan Profesi, ya. Program penguatan pendidikan tinggi, ya, penguatan pendidikan tinggi vokasi dan profesi. Ya, yang diantaranya program penguatan pendidikan tinggi vokasi, sertifikasi kompetensi untuk dosen, penguatan pendidikan, ya, penguatan sarpras, ya, dukungan pencapaian IKU PTN vokasi, ya, BUPTN. Kemudian program khusus dan pelatihan. Nah, ini, ya, itu adalah prioritas Merdeka Belajar untuk revitalisasi pendidikan vokasi. Yang berikutnya, prioritas Merdeka Belajar berikutnya adalah pemajuan budaya dan bahasa. Di antaranya, ya, pemajuan budaya dan bahasa, penguatan desa dan fasilitasi bidang kebudayaan, pengelolaan CB dan WBTB, event dan program publik, apresiasi dan peringatan SDM dan lembaga kebudayaan, layanan kepercayaan dan masyarakat adat, GLN, penerjemahan buku, ya, kelas dunia sastrawan daerah dan pencetakan, kemudian penguatan bahasa, ya. Ini ada untuk kamus dan istilah, ya, dan sebagainya. Baik, nah, itulah, ya, beberapa skala prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kemendikbud, ya. Semoga dengan sedikit ini gambaran, ya, tentang program dari Kemendikbud ini mudah-mudahan menjadi wawasan kita akan tahu, ya, bagaimana program Kemendikbud untuk jangka tahun 2020 sampai 2024, ya. Nah, baik, semoga yang sedikit ini bisa menjadi gambaran Bapak Ibu semuanya, ya, dan akan menjadi bahan untuk kajian dan untuk dilaksanakan sehingga kita tidak tertinggal dengan negara-negara lain, ya, khususnya dalam pendidikan. Baik, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah di dalam pengucapan, dan selamat berjumpa kembali di channel Praitno Berbagi pada konten-konten yang lain. Terima kasih, mohon dukungan, subscribe, like, dan komen agar Praitno dapat memberikan, ya, konten-konten yang berguna, bermanfaat khususnya di bidang pendidikan, sehingga tujuan dari Kemendikbud, ya, Ristek, untuk bisa meningkatkan
pendidikan yang selama ini sudah terpengaruh dengan pandemi COVID-19 akan pulih kembali. Sekian, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.